Apalah amal yang bagus kita isi di bulan Rajab ini? Maka amal yang paling dekat dengan Allah dinisbatkan Allah kepada dirinya. Rumah, kalau dinisbatkan Allah kepada dirinya menjadi rumah Allah. Allah tak berumah, Allah tak bertempat. Kalau bertempat bukan Allah. Mukhalafatuhu lil awadis. Jadi apa maksud rumah Allah? Maksudnya lit ta'zim, memuliakan. Rumah Allah maksudnya rumah yang mulia, masjid. Hamba, Allah tak perlu kepada hamba. Bukan macam manusia, dia perlu kepada hamba. Jadi kalau ada menyebut hamba Allah, itu maksudnya orang itu mulia karena dia menjadi hamba Allah. Makanya nama yang paling bagus itu hamba Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Hamba Allah. Ta'isa Abdul Dinar, celaka hamba emas, hamba duit. Ta'isa Abdul Dirham, celaka hamba perak, hamba duit. Kita ini bukan hamba. Abdul Ka'bah, tak boleh syirik, tak boleh menghambakan diri ke Ka'bah. Abdul Syams, hamba matahari, tak boleh. Kita ini adalah Abdullah. Maka menisbatkan amal kepada Allah, itu maknanya bukan Allah berhajat, tapi Allah memuliakan. Maka Allah menisbatkan amal di antara semua amal kepada dirinya adalah puasa. As-sawmu li, puasamu untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku membalasnya. Allah tak berhajat pada puasa kita. Allah itu wahdaniyah, sendirian. Allah itu fa'alul lima yurid, dia tak perlu kepada puasa kita. Maka dinisbatkan puasa ke diri Allah karena Allah ingin memuliakan ibadah bernama puasa. Ibadah ini ada keluar, ada menahan. Salat itu keluar suara, Bismillahirrahmanirrahim. Tegak, rukuk, sujud, keluar tenaga. Tawaf, keluar keringat, subhanallah, alhamdulillah. Haji, keluar duit. Jihad, keluar darah, keluar nyawa. Tapi ada ibadah yang tak keluar apa-apa. Puasa. Puasa itu duit tak keluar. Nah, waktu buka puasa keluar duit. Nah, puasa itu ibadah yang hanya menahan, tapi keutamaannya luar biasa. Nah, jadi ini bagus bulan ini melaksanakan puasa. Mana dalilnya? Dalilnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Kata Nabi, wa minal hurumi fasum, berpuasalah engkau di bulan haram. Tak ada disebut bulan Rajab. Nabi hanya mengatakan berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Maksud bulan haram itu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Jadi dalilnya umum. Kalau ada orang mengatakan tidak ada dalilnya puasa bulan Rajab, memang tak ada. Tapi bulan haram ada, dan bulan Rajab itu ada di dalam bulan haram. Sama macam orang bilang tak ada dalilnya baca Yasin malam Jumat. Memang tak ada. Carilah kalau ada dalil baca Yasin malam Jumat. Karena bunyi hadisnya, man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam. Tak ada dia sebut malam Jumat, malam. Tapi malam Jumat itu kan malam. Maka kalau dia bilang tak ada dalil malam Jumat, memang betul malam Jumat tak ada, tapi malam ada, dan Jumat itu malam. Malam Jumat itu masuk dalam malam, bonga. Nah, itu udah leponek awak joleng kan? Nah, dia paham kan? Itu. Jadi dalil itu tidak mesti disebutkan secara teks. Sama juga dengan tahiyatul masjid. Mana ada dalam hadis? Tak ada, carilah dalam hadis salat tahiyatul masjid. Tak ada. Yang ada bunyi hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjidah, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk, hatta yusalli rak'ataini, sampai salat 2 rakaat. Mana ada dalam tahiyatul masjid? Salat apa namanya? Tahiyatul masjid. Tapi Nabi tak ada nyebut. Masuk kita ke masjid, salat kita 2 rakaat. Ditanya orang, kau salat apa tadi? Saya salat apabila kamu masuk masjid maka janganlah duduk kecuali salat. Pone itu kan? Itu. Itulah pentingnya kita mengaji. Nah, tentang masalah amal yang afdal, karena Nabi mengatakan berpuasalah engkau di bulan-bulan haram. Tidak ada alasan. Kalau sedekah ada alasan tak berduit.
Kalau haji ada alasan tak penuh kota. Kalau sholat ada alasan tak bisa tegak. Tapi kalau puasa tak ada alasan. Hanya menahan saja. Oh Pak Ustadz, saya tak bisa puasa Pak Ustadz. Saya kena penyakit mah akut. Saya kena penyakit darah tinggi. Saya kena penyakit. Anehnya penyakit ini datang pas bulan Rajab aja. Bulan lain sehat. Nah ini yang buktinya Pak Ustadz. Medical check up dokter. Rupanya dokter itu pun sakit juga bulan Rajab. Bulan lain sehat. Nah, jadi kita yang sudah disampaikan Allah umur di bulan Rajab ini, bagi yang sudah terbiasa puasa Senin Kamis, bagus. Bagi yang belum terbiasa, maka dicoba. Sekarang orang saya tengoklah banyak sekali, jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya ambil nasi, saya ambil gulai, saya ambil daging, dia ngambil sayur aja. Sayur sama buah. Saya tanya, tak makan nasi? Diet karbo. Macam. Ternyata memang gula inilah induk dari segala penyakit. Bukan kata saya, kata dokter. Kanker makanannya gula. Gigi berlobang karena banyak gula. Penyakit kulit keriput karena gula. Dan kita makanan kita gula. Apa itu? Nasi. Nasi itu gula. Makanya banyak sekarang orang tak mau lagi makan nasi. Padahal kita dari kecil dibiasakan makan nasi. Makan mie pun pakai nasi. Kalau tak makan nasi, tak makan. Saya di Mesir 4 tahun, tak bisa tak makan nasi. Saya coba makan gandum. Pagi makan gandum, siang makan gandum. Perut kenyang, otak tak bekerja. Tak bisa. Itu. Pergi ke Maroko, beras mahal. Karena mereka tak makan nasi. Beras impor dari Spanyol. Karena tak ada kebun padi di Maroko. Jadi beras itu mahal sekali. Sebagian kawan-kawan makan gandum. Pulang saya ke asrama, saya beri beras 1 kilo masuk kresek. Datang kawan saya, satu namanya Abu Ahmad dari Chittagong, dari Bangladesh. Yang satu lagi dari Pakistan. Menengok saya membawa beras, ketawa mereka ngejek saya. Kami udah tak makan nasi lagi Abdul Somad. Mahal di Maroko nih kata dia. Saya bilang saya tak bisa kalau tak makan nasi. Seminggu sesudah itu saya berdiri di atas, nengok dari kamar. Saya tengok mereka memikul beras 1 karung. Turun saya bawa, saya kejar. Saya bilang seminggu yang lalu waktu saya membawa sekresek, kalian nejek saya. Sekian sekarung. Kata dia, kita ini tak bisa kalau tak makan nasi, man, kata dia. Jadi maksud saya, bapak ibu yang memang udah dari kecil makan nasi, tak usahlah ditahan-tahan. Tetaplah makan nasi. Tapi kalau memang kita tak mau makan nasi, anak kita ini tak usah kita kasih makan nasi. Kasih apa Pak Ustaz? Lontong aja. Nasi juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka puasa ini bagus sekali untuk kesehatan. Saya pergi ke rumah jamaah, dikasihnya selembaran. Coba Ustaz baca, saya baca. Kata dia di situ bahwa badan kita ini bagus sekali kalau menahan makan sebulan 8 hari. Namanya fasting terapi. Fasting puasa, terapi tak makan 8 hari dalam sebulan. Lama saya menung. Nabi sebelum ada penyakit-penyakit modern ini sudah mengajarkan kita 8 hari dalam sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kenapa engkau puasa hari Senin ya Rasulullah? Jawab Nabi, dzaka yauma wulidtu, hari Senin aku lahir. Kenapa engkau puasa hari Kamis ya Rasulullah? Turfa'u fihil a'mal, hari Kamis amal diangkat. Jadi amal kita hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis itulah diangkat. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Saya suka amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa.
Walaupun amal yang bagus itu berpuasa, tapi kresek yang lewat itu isi juga duit. Karena nanti ada juga pembahasan ke situ. Yang pura-pura khusyuk.